setan doang. Lebih keras. Setan doang. Lebih keras. Halo guys, kembali lagi di channel Exaspeed. Oke guys, hari ini gue tuh sebenarnya masih kesel banget dan masih marah banget, yang dimana beberapa hari yang lalu ada video yang nggak mengenakan banget, yang isinya di situ videonya menjelek-jelekan Betran dibilang anak bungut dan dibilang dibilang dekil atau apalah semacamnya, dan fotonya pun diedit menjadi binatang. Dan ini sih saya pribadi sendiri juga marah gitu ya kan, kesel gitu, pengen nampol gitu di mulutnya gitu ya kan, dan ngasih sambal di mulutnya biar gimana rasanya kepedesan gitu ya kan. Oke. Yang saya khawatirkan dari Betrannya sih misalkan Betran tahu dengan adanya video ini, takutnya dia tuh malah shock dan malah nggak percaya diri dalam bermusik gitu ya kan, menyanyi. Karena Betran itu sekarang tuh udah keren banget, udah suaranya bagus banget. Kenapa ada beberapa orang atau haters gitu yang nggak suka? Banyak banget. Kalau misalkan memang nggak suka kan ya udah nggak usah ditonton, dan kalau memang nggak seneng sama orangnya nggak usah di follow gitu, simple gitu ya kan. Setan doang. Lebih keras. Dan di sini ada videonya, yang dimana di sini ada salah satu akunnya Sambal Lalap. Di situ ada Om Ruben menangis, Betran itu putra Onsu disebut anak bungut. Oke guys, kita lihat aja videonya. Iya kok. Tadi udah ada permintaan maaf kok, gimana? Apa nih kok? Apa? Udah ada permintaan maaf dari yang akun yang menghujat. Ya gitu doang ya, minta maafnya. Minta maafnya cuma berani tulisan, nggak berani buat video. Nggak semuanya yang saya update kok. Tetap lanjut ya kok berarti kok. Sampai sekarang ini sih masih lanjut. Kan banyak dorongan juga dari fans, dari keluarga gitu. Ya buat saya dorongan itu adalah dorongannya. Jadi kalau saya fokus dengan apa yang saya mau lakukan. Terima kasih untuk yang sudah mendoakan, tapi saya berdiri di sini atas nama keluarga saya. Jadi saya nggak mau kepancing dari sana sini, tapi yang pasti terima kasih untuk semuanya yang membantu mencari videonya. Semuanya saya juga dapetnya dari fans sih gitu. Dia kan sempat ngungkap alasan kenapa dia ngebully gitu. Itu masuk akal nggak sih kok ngebandingin sama BTS? Enggak. Ini bukan dia dari siapanya enggak, tapi itu saya rasa individunya. Itu individunya. Saya yakin sekali itu individunya ya. Makanya pada saat saya chat sama dia tidak ada nama atas nama siapapun gitu. Yaitu atas nama individu, dan itu real. Dan saya bilang, ya kenapa kamu nggak berani buat video permintaan maaf? Nggak mau nanti dia dibully. Loh, kamu boleh ngebully anak saya tapi saya nggak boleh. Gimana sih gitu? Curang banget. Ya dia nggak berani, nggak gitu. Terus dihapus-hapusin fotonya, terus ngilang dari DM. Berarti sempat ada komunikasi dengan? Sempat. Oh, dengan Koben langsung atau dengan tim? Dengan saya langsung. Oh, apa aja mungkin selain itu tadi yang disampaikan? Nggak ada. Saya cuma baru tadi sih konsultasi sama Minola. Semuanya ya mudah-mudahan nggak ada halangan, Senin semua saya proses. Kak Bensu menanggapi Vanessa sidang kemarin mungkin seperti Berarti akan masuk ke ranah hukum ya kok ya? Senin berarti akan masuk ke ranah hukum berarti. Belum tahu kan, laporan dulu. Laporan dulu. Saya laporan dulu aja. Senin ya kok? Ini ngaku akun-akun maksudnya yang membuat. Enggak, saya sih yang ke arah saya aja, saya nggak mau menjadi pahlawan untuk yang lain. Fokusnya ke keluarga saya aja yang membahayakan gitu. Kok cewek kan pasti kesel juga menenangkannya, gimana sih kok? Nah itu untuk ibu yang lagi menyusui itu sebenarnya sulit gitu. Jadi kalau teman-teman baik istrinya atau keluarganya ada yang menyusui, orang yang menyusui itu moodnya tuh benar-benar harus kita jagain banget. Minimal lah dikit lagi lah, anak saya mau menuju 2 tahun gitu baru dia lepas ASI. Nah sekarang ini saya lagi perlu banget untuk ASI. Moodnya pasti marah, emosi, kesel, sedih. Tapi kan Wenda nggak pernah nunjukin di depan saya. Tapi nggak tahu kalau saya kerja dia nangis kan dia nggak tahu gitu. Makanya saya harus ngambil tindakan minimal di mata dia lihat.
Kobe nanti kalau lapor nanti otomatis pelakunya dipanggil, akan bertemu mungkin dengan orang tuanya dia juga gitu, mungkin udah mempersiapkan itu. Biasanya kan Kobe luluh nih memaafkan. Di depan teman-teman media aja tanyain gitu. karena kalau saya enggak, saya udah marah aja. Saya udah marah banget. Jadi saya tidak mau bagaimana prosesnya ya, biar proses pihak kepolisian aja gitu. Makanya saya baru konsultasi ngasih berkas semuanya tadi ke lawyer ya. Niatnya kalau nggak ada halangan Senin sih. Untuk pelakunya masih di bawah umur nggak sih kok yang foto? Nggak peduli ah, capek ah kalau semuanya di bawah umur lewat. Berarti udah nggak peduli dengan. Nggak peduli. Itu yang saya akan sampaikan sih sebenarnya, ini bagaimana ya tindakan lanjutnya untuk anak-anak yang dia bawa umur tapi tingkah lakunya sudah melebihi orang dewasa. Ancaman pembunuhan itu kan bukan sekedar bullying, atau mungkin Bang Ini, Munilok seperti apa? Saya itu kalau yang ini adalah yang saya aneh itu adalah anak pungut. Itu saya sakit hati sekali dengernya. Yang kemarin tentang itu lukanya belum sembuh, sekarang ada lagi tentang anak pungut. Makanya maksud saya, emang anak pungut terus ada anak jalanan, emang kenapa sih? Emang kalau anak jalanan itu hina, kenapa sih kalau anak pungut itu kenapa? Kan nggak ada yang salah. Dan maksud saya istilahnya itu dikata yang halus lah. Kalau dia pintar, dia tahu saya itu mengadopsi Bertrand itu sah secara hukum loh. Jadi hukumnya ada. Jadi wajar kalau saya sedih, wajar kalau ditanya mas saya nangis gak? Nangis banget. Nonton ngatain itu saya nangis jadi-jadinya, karena gimana ya perasaan orang tua ngelihat anaknya digituin gitu. Dan berkali-kali saya cuma minta maaf, mohon maaf saya nggak bisa diam. Jadi jangan ada orang yang ngomong sama saya sabar, jangan ditanggepin dia, saya nggak mau ikutan. Saya fokus dengan apa yang mau saya kerjakan, saya fokus dengan apa yang saya mau lakukan aja. Gitu. Mungkin itu alasan kenapa akhirnya Pak Ruben mengupload di Instagram gitu kayak. Iya, karena buat saya kalau lu marah, nah kok lu marah, lu boleh upload gue nggak boleh upload lu, curang, namanya curang. Ya gue upload lu lagi. Kalau lu nggak terima ya datangin aja. Ayo, dan maksud gue pemberitaan ini kan disaksikan oleh banyak jutaan orang. Nah, sedihnya saya duluan gitu. Dan Bertrand anak pungut, anak jalan dulu dekil, ya ilah. Maksud saya, semua orang itu kan ada perubahannya secara hidup. Janganlah nanti istilah itu akan terus menerus untuk istilah anak saya, dan harus dihapuskan. Gak boleh. Loh, bagaimana perasaan mereka yang mengadopsi anak? Nonton ini juga sakit hati loh. Bagaimana mereka yang kayak gitu? Atau mungkin kita punya anak adik asuh, kita punya ini, terus kalau digini nama orang nggak mungkin kita tinggal diam. Itu aja sih. Ya. Kak Ruben ngelihat Vanessa makasih ya, mungkin Kak. juga mau dipisahin sama Apa? Nggak ada, dia nggak. Dia bilang dia malu katanya kalau bikin video. Ya tahu juga, makanya gua upload itu bener dia atau enggak kan kita juga nggak tahu. Gitu. Nomor WhatsApp-nya juga gua dapet, ini juga dapet. Tapi buat gue enggak. Gue mau prosesnya secara normal aja gitu, makanya diserahkan kepada pihak yang berwajib, jadi pihak berwajib aja gitu. Membuka pintu nggak sih kalau mereka untuk ngajak ketemu? Kalau maaf-maafan nggak kelar-kelar. Oh ini biar Maksudnya kalau kita maaf-maafan mungkin teman-teman juga tahu bagaimana gue seluas-luas samudra, gue dihina, gue dicaci, gue ini, gue mah diem aja. Ini nyenggolnya udah bener-bener sekeluarga sih gitu, anak gue, anak yang pertama, anak yang kedua, jadi udah deh. Keterlaluan banget. Ya udah, buat gue keterlaluan. Jadi kalau kata maaf itu, kalau maaf urusan gue sama Tuhan. Tapi kalau udah dilaporin ya ntar aja dulu. Maksudnya ya kali aja kita nggak ketemu di sosial media, ketemu di kantor polisi kan seru ya gitu. Jadinya enak. Apa? Kalau ngasih efek jerah bukan tugas gue, tapi gue melaporkan bagaimana sebagai kewajiban gue aja gitu. Gitu ya. Ini anak-anak yang tidak pantas untuk menjadi bulian gitu. Tapi penebaran kebencian itu kan masuk ke dalam. Ruben mungkin ngelihat Vanessa yang Makasih Kobe. Makasih Kobe. katanya dia lagi bangun Kak, mungkin sebagai sahabat dia prihatin nggak sih Kak? ngasih somasi Iya. orang minta maaf gimana? Aku kalau sekarang kalau ditanya itu masih kesel gitu mas, maksudnya ya marah aja gitu. Akhirnya karena marahnya nggak bisa teriak, nggak bisa meledak, ya tadi pagi akhirnya gue jadi nangis aja gitu. Kesel nonton videonya, gue mau ulang-ulang, gue sakit hati, gue nggak ulang-ulang, gue pengen tahu ini sumbernya apa gitu. Ya, Makasih, Kak. ya, makasih. Semangat, Kak. Kak Ruben yang divonis 3 bulan Kak Ruben. Bukan urusan gue. Makasih Kak. Oke guys, jadi seperti itu. Mungkin sih ini lebih ke apa ya, tindak tegas sama anak itu yang udah ngehina-hina atau ngebully Gatanti itu Putra Onsu.
bener apa yang dikatakan Om Ruben, ketemu aja di kantor polisi ya kan. Dan Om Ruben tuh hanya melaporkan aja, gimana dari pihak berwajib aja yang nentuin gitu ya kan. Dan sebenarnya sih ini apa ya, anak kecil gitu ya kan, tingkah lakunya udah melebihi orang dewasa, bener banget. Dan saya pun ngeliat videonya apa ya, kesel juga gitu, diputar ulang-ulang malah makin kesel lagi gitu pokoknya. Dan saya tuh berharap apa ya, Betan Peto tetap semangat, jangan apa ya, kalau misalkan Betan tahu dengan adanya video ini, tetap semangat, tetap berkarya, pokoknya mantap untuk Betan Peto Putaonsu. Dan Om Ruben tetap semangat, pokoknya tetap support Betan Peto Putaonsu. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Untuk warga BXB, jaga perasaan, jaga hati, jaga jempol, dan jaga sebaik mungkin. Jangan bergurau terus. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tingkah laku dari ucapan dari saya, karena di sini tujuan saya ingin mencurahkan hatiku sama seperti Om Ruben. Oke, mungkin itu aja. Salam Exastit.